Gue jambak nih nggak mau Res. Lu tadi kata minta naikkan si CC aneh. Gue udah jambak tuh nggak mau nih set boy. Oh ini set boy naik deh. Ah ini dia nih. Ya udah, sabit. Oke, sip mantap. Tuh turun, enggak. Set boy, gimana rumahnya Edis? Halo bang, Halo, rumahnya Edis gimana? aku nggak tahu bang. Aduh, dikorupsi itu gimana sih ini? Kamu udah nyumbang berapa kamu? 10 juta aja. 10 juta jadi beras buat Edis, kasihan kamu. Ya, Pak. Coba begal dulu, begal Ya, pinjol. Pak. Pokoknya kamu jual organ supaya Edis bisa makan, ya? Gak apa-apa. Bukan gak apa-apa. Kamu di rumah masih ada apa? Waduh, kalau aku mah bebas. Masih ada apa di rumah? Motor masih ada motor? Banyak. Banyak motor, jual. Ya. Kamu jual motor kasih Edis. Ngerti kamu? Ya. Ngerti? Kamu mau jual tanah untuk Edis aku. Jual tanah. Ya. Kalau Jadi ada istri itu kamu jual istrimu. bagus. 150 per jamnya kamu kasih Edis. Wih. Edis di sana harus makan. Masih muda aku loh, belum ada istri aku. Aduh, kamu ini muda-muda impoten, dijual aja sekalian kamunya supaya Edis bisa makan. Iya, enggak apa-apa. Aku kan banyak uang tuh. Nanti aku kirimkan Edis. Bagus. Pokoknya kalau udah gak ada uang, kamu pinjol, begal, rampok, apapun itu harus punya uang buat Edis, ya. Gak mungkin aku pincol loh. Loh, kalau nggak mungkin kenapa kamu fotonya nggak pakai baju? Pasti udah Waduh. dijual buat Edis. Waduh. Kamu kodi ya, kamu loak baju kamu Itu kan terjual 78.000, kamu transfer ke Edis. Nanti yang Edis cuma 32.000 karena potongan admin antar negara. Gak apa-apa. Iri yo. Loh, kalau iri saya nggak mungkin di Indonesia. Aduh. Kalau iri saya pasti pergi juga saya. Nanti tak beliin tuh bukumu ya. Kalau iri. Waduh, uang kamu sudah habis buat Edis. Kamu sekarang makan promah tiap hari, saya tahu kamu. Nanti tak beliin Berapa, juga Bang? itu. Ya. Kasih Nanti tak datang beliin juga Matius bukumu. 19:21, jualah hartamu, berikan kepada si miskin. Iya, ini kok belum dijual-jual hartanya, kayak mana ini? Waduh, harta aku banyak kok. Aku sudah pakai. Dijual, kata Tuhanmu itu dijual. Iya, aku sudah pakai si Edis itu loh. Sudah pakai si Edis. Oh, kamu ini berapa pakai Edis kamu? Itu privasi aku, Thomas. Kawan-kawan dia pakai Edis, kawan-kawan tolong direcord. Gak mau ngasih tahu harganya dia. Aku mau beli buku kamu, Mas. Kamu gak punya uang kamu. Aduh, masa anda punya uang? Itu kamu gak pakai baju. Aku ini lagi kerja di Tampang loh, Mas. Aku di PT Freeport ini. Oh, kamu di Freeport jual kopi apa? Waduh. Kamu ngobrol sama saya adu-adu terus, kesandung terus kamu. Gak ada lampu di rumah. Tanya tuannya Res. Di sini biar sapu-sapu, Mas. Wih, gaji banyak kok. Kamu sapu-sapu di sana. Sapu apa dipakai? Oh, sapu. Oh, sabu, pakai sabu. Oh, alah, cocok kamu sudah. Sudah cocok kamu diangkut. Nanti tak beliin bukumu yo. Oh, kamu bisa pakai HP memang, bisa pakai M-Banking. Bisa. Pinjem punya siapa M-Bankingnya nanti? Waduh. Kok waduh terus kamu kerjaan? Ngapain mau dipinjam? Aku kan Lah, suka kamu kirim uang beli buku ya, pakai M-Banking siapa? Mas, Ya. aku kan suka bantu-bantu orang. Aku tidak bantu. Oh, kamu bantu-bantu gimana? Baju nggak punya kamu bantu-bantu. Muslim. Siapa orang mau dibantu kalau nggak? Kalau dia butuh aku bantuin. Kalau kamu bantu-bantu kamu pasti punya Kalau baju. kamu butuh uang, nanti tak beliin bukumu itu loh. Beliin baju saja, baju gimana beli baju? Waduh, baju aku. Waduh, kesandung terus kamu ya. Kamu rumah bawahnya keramik atau batu sebenarnya? Dari tadi ngobrol aduh. Waduh,
Bang Andi tolong di ini dulu Bang, di apa namanya? Ya. Di kondisikan dulu, aku balas chat dulu. Waduh. Balas chat. Chat boy, Yo. kamu udah lama menjadi Kristen. Waduh, udah lama banget. Kamu setuju nggak kalau Yesus itu bertuhan? Yesus itu Tuhan kami. Kenapa? Yesus itu Tuhan kami loh. Tapi menurut Edis, Yesus punya Tuhan. Kenapa? Menurut Ya, Edis, itu Bapak di Yesus punya surga. Tuhan. Itu Bapak di Tuhanmu surga yang mana, itu. Bapak? Tuhanmu yang mana, Bapak atau Yesus? Dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua. Iya, 3 malah. Oh, Tuhanmu tiga. Iya, Hmm. Bapa, Allah Roh Kudus, sama Tuhan Yesus. Itu berapa jumlahnya itu Tuhan? 3 Oh, dalam tiga. 1. Iya, 3 Tiga dalam satu gimana? Gimana ceritanya tiga dalam satu? Iya, kayak kamu aja toh Kita aja manusia itu 3 unsur. Ya kan Tuhanmu, Tubuh. oh Tuhanmu manusia. Jiwa dan roh. Itu manusia kan 3 unsur toh. Oh, jadi Tuhanmu manusia kayak saya. Iya, dia manusia 100% waktu dalam dunia. Dia Allah 100%. Ya, waktu dia dikubur tiga dalam satu nggak? Waktu kubur tiga-tiganya. Maksudnya, Waktu dia dikubur. yang mati kan cuma satu, Tuhan Yesus, tapi dia bangkit kembali loh. Oh, mati satu masih ada dua. Iya, dia kan Bapa di surga di surga. Mati satu tunggu dua. Atau gimana? Mati satu tersisa dua. Itu kan Siapa mati, sih yang ya Tuhan Yesus yang mati, nanti dia bangkit di hari ketiga loh. Siapa sih yang bunuh Tuhanmu? Kenapa? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Dibaca di Bible aja mas, lebih jelasnya. Saya belum baca, saya nanya. Aduh, kenapa tidak dibaca? Kalau pengen tahu ya baca. Kamu udah baca belum? Iya, Ya terus siapa kalau udah baca? Siapa yang bunuh Tuhanmu? yang baca sendirilah. Di halaman berapa? Ya mulai cari Matius itu. Matius berapa? Baca Matius semua berapa? saja, baca semua. Aku tak hafal. Oh, nggak hafal. Iya, Coba diulang lagi Tuhanmu tadi ada berapa? kenapa? Tuhan kamu ada berapa tadi? Kenapa? Tuhan kamu ada berapa? 1. Berapa? 3 di dalam 1. Siapa aja itu yang tiga itu? Bapa di sorga, Tuhan Yesus, anaknya, sama Oh, Tuhan punya anak. iya. Oh, jadi Tuhan beranak. Kenapa? Tadi Tuhan beranak, punya anak. Iya, anaknya Bapa di sorga, Tuhan Yesus. Jadi Bapak di surga beranak. Dia tidak beranak, dia hanya menjelma, mencari manusia. Anaknya itu loh. Tadi kamu bilang tadi Tuhan anak Tuhan. Iya, anaknya. Tapi itu kan dia menjelma, jadi anaknya Tuhan, mencari manusia. Firman-Nya itulah yang cari manusia. Kamu kan tak paham itu, imanmu belum sampai. Yang saya pahami tadi kamu bilang itu Yesus anak Tuhan. Iya, anak Bapa di surga. Berarti Bapak beranak. Iya loh, beranak. Loh, kan Bapak punya anak. Dia cuma menjelma. Kalau bukan Bapak yang beranak, berarti Bapak istrinya yang beranak. Bagaimana? Waduh. Terus yang beranak Muhammad siapa? yang beranak tuh. Kalau Terus yang beranak siapa? kalau Yesus kan tidak punya ini. Kalau Muhammad kan beristri tuh. Nah, Muhammad yang beranak, Tuhanmu. Kalau Yesus kenapa nggak punya istri dia?
Ya Tuhan kan dah harus beristri, tidak beristri. Kalau Muhammadmu ya beristri, Tuhanmu. Tapi Yesus kan laki-laki. Yesus ini laki-laki normal apa tidak? Ya normal lah. Kalau normal kenapa nggak punya istri? Dia kan Tuhan. Katanya manusia tadi. Ya dia manusia 100%. Tuhan 100%. Kalau nggak salah Tuhanmu pernah disunat ya? Iya. Nah, fungsinya apa itu? Kenapa disunat? Fungsinya apa? Ya itu hukum Taurat. Toh baca dulu di hukum Taurat. Iya, disunat itu untuk Semua apa? laki-laki yang berkulub di hukum Taurat harus disunatkan. Ya terus Memang kenapa ada nggak di hukum memperguna- Taurat itu. Terus kenapa nggak mempergunakannya itu waktu dia hidup? Ya sudah beda zaman lah. Oh, di zaman dulu nggak boleh kawin. Boleh, tapi dia kan Tuhan. Ya, terus kenapa? Tuhan nggak boleh kawin. Berarti Tuhanmu Tuhan nggak normal apa kawin. tidak? Gimana Tuhanmu normal apa Normal. tidak? Ya kalau normal Normal. kenapa nggak punya istri? Ya kan Tuhan, mana mungkin Tuhan beristri. Ya kan disunat. Weh, Eh. Muhammad disunat kak? Iya disunat lah, dia bukan Tuhan. Weh, masa bukan Tuhan kamu sembah? Tiap malam-malam kamu sembah kok. Yang Tiap disembah kali bukan sehari, Nabi 5 kali kita. sehari kamu sembah kok. Masa? Muslim itu nyembah Allah bukan nyembah Nabi. Aduh, tapi kamu panggil-panggil ya Nabi, ya Robo. Terus kalau kamu nyembah siapa? Tuhan Yesus lah. Berarti kau sembah manusia dong. Manusia? Dia kan sudah Jadi apa? Tuhanmu manusia. Kenapa? Tuhanmu manusia. Sekarang sudah bukan manusia lagi. Karena dia sudah jadi Allah seutuhnya. Oh, jadi Yesus sekarang udah berubah. Iya, karena dia sudah di surga. Bukan lagi laki-laki dia. Laki-laki. Oh, berarti masih laki-laki, berarti masih manusia tuh. Waduh. Nah, sekarang Iya. anak Maria kemana? Saya tanya, anaknya Maria kemana? Maria siapa? Oh, di surga lah. Sudah naik ke surga. Siapa nama anak Maria? Tuhan Yesus. Di mana sekarang dia? Di surga. Tidak kayak Muhammad. Oh, berarti Tuhanmu masih anaknya Maria. Iya, siapa yang bilang bukan Laki-laki. Laki-laki Iya. nanti kamu. Dia Nanti kamu putra yang dikawini sama dia. tunggal. Dia putra Bapa di surga yang tukar. Kamu disuruh nanti ngapain? Nanti kamu dikawini loh sama Yesus. Wih, tidak. Kami di surga itu bahagia. Hidup dengan roh. Kalau kamu ya, Buset. ya pesta-pesta seks. Yesus kan laki-laki, punya badan. Nanti ya, Yesus kalian itu nanti itu ya laki-laki, tugas punya badan, masih punya alat kelamin dia. pecah-pecah perawan. Apa itu? Jijik. Yesus punya alat kelamin nggak di surga? Bro, Yesus punya alat Apa? kelamin nggak di surga? Yesus punya alat kelamin. Mana aku tahu, aku belum pernah naik kok. Kamu Waktu di hanya dunia aja ini- bilang pesta seks di atas baru kamu. Waktu di dunia ini punya alat kelamin nggak? Mana aku tahu, aku tidak lihat. Kamu punya alat kelamin nggak? Ya punya dong. Ya sama dengan Yesus, dia laki-laki kok punya. Weh, sudah pernah lihat kah? Ya disunat kok. Sudah Yang lihat? disunat Kamu apanya? lihat dia di sana? Yang disunat apanya? Kamu lihat nggak? Enggak, yang disunat apanya? Kamu juga disunat. Ya sama punya apa dengan punya Yesus. Waduh. Punyamu kan hitam. Orang gila ini kan saya males gua. Enggak berilmu. Ya, emang ada ilmunya mualaf dia. Bang Andi yang disunat itu kupingnya, yang disunat kuping. Mas, aku mau tanya dulu nih. Bloon semua nih. Kakak Aldo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku cuma mau menyampaikan aja, jangan saling menghujat aja gitu. Gak enak juga didengar, gak ada ilmu.
Iya betul. Jangan saling menghujat. Aku nyimak Tapi bawah. kadang-kadang Pak Aldo kita harus kasih juga peringatan gitu bang. Gak boleh kita jual lembek sama orang-orang yang kayak tadi. Kalau wajar aja sih, cuma membalikkan fakta. Kalau kami nggak Membalikkan Pak aja. Aldo, kami Muslim nggak pernah menghujat. Kami bicara berdasarkan data. Iya. Seperti Tuhannya disunat Yesus. Di surga itu ada Aku juga Muslim perkawinan. tapi saya di Papua. Makanya Kenapa? kita di Papua ini toleransi. Saling Kristen Siapa Muslim yang nggak kita ini. toleransi Pak? Iya. Nggak usah. Tapi Umat kan Islam kalau itu dengarkan, nggak usah diajarin toleransi Pak. kalau dengar gitu kan nggak enak juga kan, kalau yang pas orang yang Kristen yang nggak pernah menghujat tiba-tiba dengar kan. Enggak, Bu. Kan jadi nggak enak Salah juga. kalau mengatakan saling menghujat. Kami Muslim berbicara Iya. itu sesuai data yang ada di Bible. Iya, kalau Kami aku hanya paham juga. membacakannya. Contoh, Tuhannya disunat Pak Yesus. Umur 8 hari disunat. Enggak menghujat. Iya. Yesus Itu sesuai laki-laki. data kan. Yesus laki-laki enggak menghujat Pak. Iya, itu sesuai data. Sama gini juga Kakak Aldo ya, ini gua tambahin gitu. Ketika orang-orang Kristen yang awam mendengar mereka sakit hati ya, ini tuayan dari apa yang penghujat Islam tabur. Gitu. Jadi ketika mereka menabur hujatan kepada Islam, yang sakit hati Kristen yang awam. Kenapa? Karena Islam nggak diem. Kalau misalnya kita dihujat, nggak diem kita counter balik. Gitu Kakak Aldo. Oh iya. Aku Karena kalau dia- akun Muslim. Ngerti, aku tadi kan salam Iya. gitu kan. Ini kami yang di atas memberikan pengertian untuk yang baru-baru di dunia ini gitu, supaya mengerti bahwa Islam sedang tidak baik-baik saja di media sosial. Oh, ada yang menghujat gitu ya? Banyak tumpah-tumpah. Coba HP ada 2 nggak? Satu aja HP ku. Ada HP istri. Enggak, aku masih udah. Oh, ada temen nggak di sana? Enggak ada, aku di sini udah jam 3 di Papua. Oh, sendiri banget. Waduh, gimana cara ngetiknya ya? Coba ketikin di bawah Ikhwan akun penghujat Islam, ketik di bawah. Edis TV lah gampang itu. Edis TV. Oh, di TV itu aku sering masuk, itu aku nyimak aja sih. Aku kadang membantah aja, soalnya gak sesuai data juga sih. Ya itu lah namanya menghujat gitu. Nah, kenapa kami live supaya muslim-muslim yang kesana mereka diamnya jadinya di room muslim gitu, nggak diem di sana. Karena kalau misalnya kita nggak ada yang live yang room muslim akan nongkrong di room-roomnya penghujat, mencoba melakukan sesuatu yang padahal itu sia-sia di dunia TikTok ini gitu. Oh iya. Nah Kakak Aldo karena sudah nemu room ini, diem di sini. Apapun yang dilakukan di room muslim, diem di room muslim. Iya. Aku Baru di bawah Pak aja Aldo ya. ini kelirunya tadi. Ya, mantap. Pak Aldo, statement anda itu agak keliru kalau saling menghujat. Kami Muslim nggak menghujat, kami membacakan data dan fakta. Bukan, yang mungkin aku tertulis baru di masuk Bible ya. kok. Ada yang sesuai, kalau abang-abang ini berbicara mungkin ada sesuai data sih. Apa yang dia berbicarakan seperti ini ya. Ditarik dulu ucapannya Yesus, bang, kalau sunat. Iya. dicabut Itu kan dulu sesuai ucapannya. data, nggak menghujat Bang, juga. dengerin dulu. Dicabut dulu ucapannya, saling menghujat. Kami nggak menghujat, kami baca data. Iya. Aku paham, tapi tadi ada Muslim dihujat juga tuh. Soal apa ya? Tadi aku dengar tuh tadi Ucapan rapat anda ponsel. tadi itu loh, ucapan anda tadi itu loh saling menghujat. Oh iya, maaf dan kata-kataku. Ya udah. Oh ya. Aku sampaikan gitu aja lah. Nggak usah dibalas aja lah. Oke, aku doa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin kan menambahkan tadi. Sebenarnya Udah turun Stan. Lanjut aja. nggak apa-apa, dia dengar di bawah aja. Jadi salah besar kalau orang-orang penghujat agama Islam ini menghujat Islam terus kita diam aja nggak usah balas. Nggak, itu salah, itu nggak ada ajaran Islam kayak gitu. Islam nggak ajarkan begitu. Kalau agama kita dihujat balas, nggak ada itu, suruh diam dia nggak usah balas, nggak ada. Makanya Mantap Stanku.
wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, dan janganlah kalian menjidal, jangan kalian mendebat ahlul kitab. Itu dari mana di mute dulu Ikhwan, jadi tenggelam ininya suaranya Stadio. Sebentar. Di mute dulu Panglima Capung. Silakan Stadio, ulang. Ya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendebat ahlul kitab itu. Ini mendebat ini dalam rangka izharul haq, ya, menampakkan kebenaran. Bukan petantang petenteng, bukan supaya dipuji, bukan supaya apa enggak, tapi izharul haq, untuk menampakkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi jangan kamu debat ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Ada ulama yang menafsirkan bahwa kalau mereka berbuat zalim, ya di antaranya menghujat, itu kan zalim. Maka sebagian ulama menafsirkan fantasiru minhum, hendaknya kalian kalahkan mereka. Jadi nggak diem. Islam dihujat terus kita diem gitu. Aduh, itu bukan ajaran Islam. Kalau begitu ajaran Islam nggak merdeka kita, Bang. Nggak merdeka. Jadi jongos Belanda kita sampai selama-lamanya. Tapi karena ajaran Islam nggak seperti itu. Ajaran Islam itu memerintahkan kita untuk membalas, untuk melawan, bukan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Nggak ada Islam kayak gitu. Jadi di ranah TikTok ini, teman-teman mungkin yang baru kayak kakak Aldo tadi, mungkin tinggal di Papua atau mungkin baru akun baru atau nggak ngerti tentang situasi dan kondisi yang ada di diskusi lintas agama, khususnya di aplikasi TikTok ini, ya kita maklumi ya teman-temannya. Tapi sekali lagi kita tegaskan bahwa nggak ada Islam itu kalau dihujat terus kita diam tuh nggak ada, harus lawan. Kalau memang kita punya kemampuan untuk melawan, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Kita nggak punya kemampuan, kalau kita lawan kita bisa habis dihabisin, ya mungkin kita masih bisa menahan diri. Begitu kita punya kekuatan, kita lawan mereka. Jadi nggak ada no kompromi untuk para penghujat, teman-temannya. Jadi perlu digarisbawahi ketika kita membalas hujatan mereka sesuai dengan data. Contoh seperti Bang Kores tadi kan, itu pakai data. Jadi kita balas mereka, hujatan mereka itu kita balas dengan data-data yang ada di Bible-nya. Jadi bukan sumpah serapah juga. Kalau seandainya penghujatan terjadi, ya, kalau seandainya penghujatan itu terjadi di depan mata kita, maka kita bisa tindak mereka. Ya bisa di dunia nyata ini kan bisa kita laporkan atau hal-hal yang semisal dengan itu. Tapi kalau di TikTok, masa kita mau tunggu besok pagi mau laporkan, sedangkan mereka sudah puas hati menginjak-injak agama kita. Jadi Islam itu harus kita tampakkan kebenarannya. Kalau kita mampu untuk berdiskusi, tampakkan kebenaran itu. Jadi kalau mereka menghujat duluan, ya udah sikat, nggak ada kompromi. Kalau mereka mau baik-baik, ya udah kita diskusi baik-baik pakai data, berbalas argumen. Tapi kalau sudah menghujat, ini beda lagi ceritanya. Nggak ada ceritanya Islam itu dihujat dia nggak ada, itu nggak ada. Setuju. Wah, mantap Ustadku. An-Nahl ayat 126 Ikhwan, kita berangkat di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ingat di 29-nya Bang. Bapakku, tahu kan? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku, ya kan? Lalu di 30-nya, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus, ya kan? Nah, ini salah persepsi orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia pikir Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau Bapa, ya kan? Nah, kata Yesus kepada mereka, 32-nya, lihat ya. Ini di poinnya di 32, Bang. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ah, itu Bang. Jadi di sini kesalahpahaman tentang orang-orang pada saat itu ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Jadi dia pikir Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Tapi disanggah oleh Yesus di 32-nya.
banyak pekerjaan. Nah, baca terus selanjutnya di 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya kan? Ini kesalahpahaman gitu loh. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Tuh. Tapi ini Allah kecil. Ya kan? Ini merujuk ke Musa, ya. Karena Musa juga adalah Allah. Ya, Allah bagi orang Israel. Siapa? Fir'aun. Itu rujukannya di Mazmur 826, Bang. Gitu ya. Oke. Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Allah di sini huruf kecil A-nya, Bang, ya. Gitu. Lanjut di 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Maksudnya ini orang-orang pilihan Tuhan. Allah huruf kecil, Bang. Coba baca Yohanes 10:35 supaya Bang buka, kita lihat ya. Gitu, Bang. Ya. Abang buka deh 10:35 di situ. Jikalau mereka, kata Yesus ya, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Ini kata Yesus, karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak pakai pekerjaan, ini kan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kau percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini pemahaman yang keliru ketika kita berkata bahwa di dalam Yesus itu adalah Bapa. Ini hancur nih. Nah, di mana ayat ini, Bang, seperti ini. Saya analogi sedikit ya. Boleh ya, Metatron ya? Boleh, silakan. Anda ini seorang owner, seorang jutawan, gitu kan? Anda ini domisilinya di Los Angeles, ya kan? Kita berteman baik, Bang. Abang, saya ini di Indonesia, Abang di Los Angeles, di kantor pusat istilahnya kan? Gitu. Terus Abang ini ada pekerjaan yang mau dikerjakan di Indonesia. Contoh, kita membangun apartemen 100 tingkat, contoh kan? Gitu. Abang Metatron ini percayakan kepada saya sebagai pelaksana proyek itu. Gitu. Nah, artinya segala kuasa kelancaran proyek itu tanggung jawabnya saya, gitu loh. Abang tidak tahu lagi proyek itu, pokoknya abang menggelontorkan dana aja nih 1 triliun. Ini saya nggak mau tahu, saya mau bangunan ini seperti ini, speknya ini gambarnya, selesaikan. Gitu. Jadi orang-orang yang berada di proyek itu, Bang, tidak perlu mengetahui Anda. Cukup saya saja sebagai orang kepercayaan. Gitu. Ini maksudnya ayat ini, Bang. Jadi kuasa itu ada di saya. Jadi kalau ada pemerintah mau ini dia nggak berurusan lagi dengan abang yang ada di New York sana. Cukup pada saya. Itu yang dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Begitu, abangku. Ya, representatif, betul. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Tuh kan, endingnya di situ. Jadi ini kesalahpahaman tentang orang-orang Yahudi ketika Yesus berkata seperti itu, aku dan Bapa adalah satu. Gitu, abangku. Lanjut. Makanya jangan sepotong-sepotong, Bang, kalau baca. Ya, lanjut. Baik, Bang. Jadi saya akan catat yang Abang sampaikan ini. Tapi satu hal yang saya mau tanya kepada Pak Pi Gembala. Kemarin waktu saya naik juga saya ada berdebat juga dengan Mbak Fira. Ini saya ketika Mbak Kali Fira, ini kita nggak berdebat, Bang, ya, kita diskusi ya. maksudnya Kita berdebat ya.
saya salah Oke. ngomong. Maaf. Ya, saya suka lebih berdiskusi daripada berdebat, Bang. Masalah, Jadi salah. kita tukar-tukaran apa yang abang tahu, ya kan? Jadi ketika saya berdiskusi dengan Mbak Vera, kemudian Mbak Vera memberikan sebuah dalil, saya kemudian down, kemudian kayaknya malas lagi membaca kitab suci karena banyak pertentangan di situ. Nah, jadi begini Bang, jadi Iya, iya. ketika saya bernarasi aja, ketika saya memberikan sebuah dalil yang menurut saya begitu kuat untuk saya nyatakan bahwa Yesus itu disalibkan menurut rencana Allah. Tapi ketika Mbak Vera memberikan satu dalil di Yohanes 8, itu Ya, saya 844. langsung down. Ya, saya langsung down. Jadi yang saya mau tanya bukan di situ Bang. Saya bertanya menurut Papi Gembala, pertentangan ayat di dalam Alkitab ini sebenarnya bagaimana? Saya bingung mau mengikutinya. Jadi bagaimana menurut Bang Papi Gembala ini? Begini Bang, sebenarnya memang Bible ini dia dibuatlah konflik untuk membenarkan suatu peristiwa, ya kan? Jadi tafsiran banyak Bang ya. Jadi memang ini kita tidak bisa memungkiri itu ya. Nih contoh, kita lihat dulu deh ya. Kita lihat dulu di mana Yesus itu tidak disalib ya. Baru nanti kita ke penyaliban Bang ya. Jadi harus ada dua perbandingan kan antara salib dengan tidak disalib kan gitu. Nah itu dulu Bang kajiannya. Kalau mau lihat salib, Abang coba buka di Ibrani 5:7 dulu. Itu kita berdasarkan dari situ dulu deh. Nah, nanti baru jadi saya 2 ayat aja sudah batal itu penyaliban Bang. Ya kan? Coba Abang Ibrani 5 nomor 7 Bang. Oke Bang. Apa di situ Bang? Baca, Bang. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, apa yang Anda manai ayat ini Bang? Silakan. Saya garis bawah yang menyelamatkannya dari maut ini sih Bang. Baik. Nah, itu udah. Artinya dia terbebas dari maut ya, betul ya? Maut itu adalah kematian Bang ya. Nah, cuman teman-teman kalau Kristen bilang, oh selamat dari maut itu kan dia bangkit. Tapi kan keliru juga karena dia sudah mengalami maut gitu loh. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Bayangkan ayat ini Bang, permohonan dengan ratap tangis, artinya ini tidak dia meminta untuk tidak disalib gitu loh. Nah pertanyaan yang akan timbul, kita buka di Matius lagi 26, 36 dan 46, di Markus juga ada, Lukas juga ada Bang ya. Ini ayat ini saya suka baca ayat ini. Hosea kemarin itu sampai ada yang nangis loh. Kita baca ini Bang ya. Coba kita lihat doanya ini Bang. Betul. Doanya ini doa Yesus ya. Makanya orang bilang, oh dia sudah dinubuatkan. Betul ya Bunda Vera ya? Iya. Coba dengarkan Bang ya. Ini menarik ini ayat ini. Ya. Coba kita lihat Bang ya. Doanya Bang ya. Nih. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, dengarkan Bang, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia pengen berdoa Bang ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bayangkan Bang, gentar barang ini Bang. Oke. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih Metatron, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuh, sedih ya Bang. Ya kan? Dia maju. Lalu dia bersujud Bang. Bersujud ini Abang tahu nggak bersujud itu? Kepala itu sampai ke tanah Bang. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhannya, yaitu Bapa. Apa kata doanya? Iya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah jawab ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, kita lihat ayat ini bang, dia tidak menginginkan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaan yang simpel saat ini bang, yang tidak bisa dijawab oleh pendeta bang. Doanya ini dikabulkan atau tidak bang? Ingat, apa kata ya Bapak? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ingat, Yesus anak yang dikasihi bang. Pertanyaan saya, doanya dikabulkan atau tidak bang? Silahkan dijawab. Doanya tidak dikabulkan, Bang. Berarti dia bukan anak yang dikasihi, betul? Ya, bisa dibilang begitu, Bang. Nah, bagaimana dengan Ibrani tadi bang? Ibrani 57. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan retap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Doanya didengarkan atau tidak bang? Tidak didengarkan, Bang. Lalu ini mau kita kemanakan ini Ibrani 57? Maaf bang, pertanyaan abang maksudnya yang itu yang di Injil tadi atau yang di Ibraninya bang? Iya, tadi kan dia berdoa nih di Matius, ya kan? Dia 3 kali berdoa bang di sini, 3 kali dia berdoa, iya, ya kan? Ah bang, tidakkah sanggup di sini? Ini lucu juga ini ayat ini bang ya. Nih, setelah dia berdoa, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Nah kalau ini keadaan genting bang, ngapain ini murid-murid tidur? Ini bos lagi galau ini. Benar gak bos? Betul. Pastilah begadang. Waduh gimana ini? Besok ini ditangkap ini, ya kan? Bosnya nyawanya di ujung tanduk itu. Di ujung tanduk, malah tidur ini murid-murid, ya kan? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Marah dia sini supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, ya kan? Ini tidur mulu nih. Lalu dia pergi lagi berdoa Bunda Vera, ya kan? Nah lalu untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, itu lagi doanya, ya kan? Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka tidur lagi. Kenapa jadi ini murid ini kadang-kadang kurang ajar juga ini murid ini. Karena begini Bang Betul Pulpo, kenapa muridnya tidur tidak panik? Karena muridnya paham nubuatan. Paham nubuatan. Paham nubuatan dia. Dia kan ahli Taurat. Ahli Taurat. Bagaimana Pak Kona? Kita aja ini. Iya, silakan. Pasti doanya didengar Bapak. Mereka paham itu. Betul kata host. Lanjut. Iya. Makanya ini murid-murid santai aja dia, ya kan? Dan ketika ia kembali pula mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka ngantuk berat ibarat ini kan? Gak tahu dari mana dia begadang ya kan? Terus ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa. 3 kali dia berdoa pun. Bayangkan ini 3 kali loh. Ini gimana itu Bang Metatron? Masa kau bilang dia doanya nggak dikabulkan? Sementara di Ibrani tadi karena kesolehannya ia telah didengarkan. Selamat datang di kebenaran. Tepuk tangan untuk Tuhan. 2 ayat saja saya bawa Bang. 2 ayat bisa membantah itu Yesus tidak disalib. Belum nanti kalau lari ke Yohanes berapa Bun? Yohanes 8:44. Iya betul. Gitu Bang. Baik, Papi Gembala, saya catat yang Papi Gembala jelaskan tadi, di mana mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu, artinya di sini menyatakan pekerjaannya, ya. Betul.
yang ada dua hal yang hari ini yang saya catat dulu. Yang kedua kemudian Yesus itu yang pertama, Yesus itu diselamatkan dari maut, artinya Yesus itu seperti yang di dalam Al-Quran juga bahwa dia diserupakan ya, artinya Betul. Yesus yang saya tangkap bahwa yang dimaksudkan Papi Gembala adalah yang seperti juga kemarin saya berdebat, saya berdiskusi dengan Bang Inspirasi bahwa di situ ketika Yesus itu ditangkap, ada seorang yang berpakaian lenan melepaskan pakaiannya lalu Lari. itu lari ya. Lari dengan telanjang, ya. Saya masih mengkaji sampai hari ini apakah betul Yesus itu lari. Jadi terima kasih Papi Gembala, ini dua hal saya catat. Saya Siap, saudara, siap. karena saya mencintai seorang muslim Bang. Jadi Masya Allah. Halalkan udah cepet bang. Nggak usah lama. walaupun Itu nanti puncaknya Bang Metatron, puncaknya di Roma 1 nanti tuh. Oh iya, di Roma 1 itu bang. Bahaya itu kalau puncaknya di situ. jadi maksudnya walaupun dia adalah ibu tunggal, tapi dia mengatakan kepada saya jikalau saya itu masuk Islam, artinya segala perbuatan amal saya, dosa-dosa saya itu akan diampuni oleh Allah itu sendiri. Allah, betul. Dalam Islam memang begitu bang. Karena gini, meninggalkan iman yang lama, istilahnya ibaratnya kita siap melupakan cinta yang pertama bang. Cinta pertama itu susah untuk dilupakan bang. Susah banget. Ibaratnya gitu kan. Nah, makanya diberikan dispensasi, diberikan kekhususan kepada manusia yang ingin menjemput hidayah itu bang. Cabang abangnya dari kecil Mendapatkan privilege yang luar biasa. Iya, gitu dia bang. Jadi orang-orang yang mualaf itu bang, pada saat dia berikrar mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan seluruh para nabi adalah utusan Allah, ya disitulah poinnya bang. Karena kami tidaklah sempurna keimanan seorang Islam kalau tidak mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan. Gak sempurna bang. Sesuai yang ada di Bible, dia hanya utusan.